Matius 15 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka. Yang ke-11, dengar dan camkan, bukanlah yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Artinya, sesuatu yang mendatangkan malapetaka kepada setiap pribadi itu bukan apa yang kita makan, tapi sebuah ucapan, kutukan yang mungkin tanpa kita tahu bisa orang lain taruh dalam kehidupan kita. Kutukan ini fungsinya untuk apa? Untuk mematikan dimensi yang tidak terlihat, bahkan untuk mematikan setiap berkat. Karena Tuhan tuh seolah memberikan gambaran seperti ada saklar. Saklar itu adalah tempat on off untuk mematikan atau menyalakan lampu. Atau andai kata kita punya wifi, ada saluran wifi di sana, ada on off di sana. Dan ada 7 roh di sana diletakkan, dan 7 roh itu bersimbol berkat, bersimbol kesehatan, kebaikan segala macam. Dan 7 roh lain adalah roh kutuk. Roh kutuk itu roh dimensi yang tidak terlihat, tapi dia bisa masuk ke dalam saklar kehidupan kita. Sebenarnya bukan kita yang menaruh, atau orang lain sengaja menaruh, atau kita sendiri pernah punya perjanjian dengan hal-hal yang tidak terlihat, sehingga itu sebagai sebuah kutukan yang terus masuk ke dalam kehidupan kita. Contohnya kita pernah bersumpah atau melakukan hal-hal yang menajiskan diri kita. Karena sebenarnya tubuh kita itu adalah bait bagi rumah Tuhan untuk bersemayam dan tinggal di sana. Atau kita pernah melakukan perselingkuhan atau sesuatu yang buruk di mata Tuhan, sehingga suatu kuasa atau roh jahat itu hinggap di dalam tubuh kita dan dia menancapkan panel di dalam kehidupan kita seperti kayak saklar on off. Di situ ada 7 roh. 7 roh ini melambangkan roh yang tidak baik. 7 roh lain adalah roh dari Tuhan sendiri, yaitu yang bersimbolkan berkat, kesehatan, apapun itu ada di sana. Nah, ketika 7 roh ini ditutup oleh karena sebuah, mungkin kita itu pernah melakukan kesalahan dan kita tidak pernah minta maaf sama Tuhan, terus ditemplokin lagi orang-orang yang mengutuki kita setiap hari, setiap jam, tersimbolkan 7 kutuk ini atau 7 ketidakberuntungan atau ketidakselarasan dengan alam ya. Yang ke-12, maka datanglah murid-muridnya bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Karena kutukan, karena sebuah perjanjian leluhur atau perjanjian-perjanjian di luar Tuhan, perjanjian-perjanjian supranatural, mungkin kita pernah punya jimat-jimat atau mungkin kita pernah pakai susuk, pakai pelet atau semacam itu ternyata menutup sebuah pintu Tuhan untuk bersinggungan dengan kita. Pintu itu tipis, seperti kabut yang tipis banget. Nah, ketika pintu itu tertutup, maka banyak hal-hal rotasi negatif yang hinggap di dalam tubuh kita, bahkan sampai menghinggapi pada keturunan kita. Karena ternyata kutub ini memunculkan pilar atau sebuah rotasi yang tidak mungkin terlihat secara mata fisik, tapi ketika mata kita dibukakan Tuhan secara mendetail, itu mencakup semua energi-energi negatif. Mungkin kita tidak
Mungkin kita tidak melakukan dosa itu sendiri. Atau mungkin orang punya dendam kepada kita, mengutuki kita, keturunan kita setiap hari, setiap detik, sehingga bisa menimbulkan sebuah rasa sakit. Rasa sakit itu sebuah doa, sebuah kutuk yang diucapkan persekian detik, setiap hari, sepanjang tahun. Itu memunculkan virus, memunculkan energi yang tidak baik, memunculkan sakit yang ternyata sebabnya bukan dari Tuhan sendiri, tapi karena keturunan kita atau mungkin kita sendiri yang pernah ikut andil dalam persekutuan kita dengan kuasa gelap. Kenapa Tuhan itu menggariskan kayak persekutuan dengan kuasa gelap? Mungkin kita pernah memakai susuk seperti saya bilang, pernah memakai jimat-jimat, atau pernah berselingkuh, atau juga pernah punya perjanjian-perjanjian yang mungkin ketika kita datang atau ketika ada orang yang membawa foto kita, mendatangi orang pintar, lalu orang itu tidak tahu bahwa ternyata orang pintar itu mensegel foto kita dengan kuasa gelap. Mungkin kita tidak terkena kutuk itu, tapi keturunan kita, anak kita yang terkenanya. Bukan dosa yang kita bawa, tapi karena kesalahan kita yang tidak mengenal Kristus secara mendalam. Di sini seperti Tuhan itu menjabarkan bahwa pilar dosa itu begitu berat. Yang menanggung bukan diri kita semata, tapi keturunan kita. Lalu bagaimana mencabut saklar yang sudah tertancap di sana secara tidak sengaja? Mengaktifkan kembali kedekatan kita dengan Tuhan. Menutup sekat masa lalu yang ternyata masa lalu kita itu menimbulkan sebuah kutukan yang melekat atau melegenda dalam keluarga kita. Menutup atau meng-cut loss, karena Tuhan itu sedang mencari cara, mencari penggambaran untuk mata duniawi kita bisa melihat. Seperti ini loh simbolnya. Masa lalu yang buruk, masa lalu yang tertancap di benak kita, yang harusnya kita tanggalkan, malah kita ingat-ingat terus. Ternyata itu malah mengaktifkan hal-hal buruk di dalam kehidupan kita. Menutup berkat. Bukan kita yang menutup berkat. Orang yang mungkin pernah kita sakitin, yang mengutuki kita setiap hari. Atau bisa jadi kita punya masa lalu yang belum terselesaikan sampai hari ini. Masa lalu yang belum ada kunci kebenarannya. Mungkin kita menutup diri seolah-olah masa lalu kita benar. Seolah-olah dulu apa yang pernah kita lakukan benar dan tidak berimbas atau tidak berdampak pada keturunan kita. Ternyata semua ada dampak kepada keturunan kita. Mungkin Tuhan sedang menarik sesuatu yang buruk dari tulang rusuk kita. Contohnya ketika tangan kita tertusuk duri. Kita tidak tahu bahwa sewaktu-waktu duri itu bisa menusuk kulit kita. Pada saat Tuhan menarik segala unsur negatif dalam diri kita, itu mungkin sakit, tapi pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Kesedihan, ketakutan, pasti. Cucuran air mata, itu pasti. Karena bersinggungan dengan masa lalu yang buruk, roh perselingkuhan, roh perjinahan, roh perdukunan, apapun itu ternyata memberikan saklar dalam kehidupan kita. 7 roh. 7 roh ini 7 roh kegelapan. 7 roh kegelapan yang bukan berasal dari Tuhan. Dia bisa menarik sakit penyakit. Tiba-tiba penyakit itu datang.
Sebenarnya Tuhan memberikan tubuh kita sehat, tapi setiap hari dikutuki setiap hari, bahkan setiap jam. Menimbulkan rasa sakit yang hebat. Makanya, tapi apakah tidak ada cara untuk menyelesaikan itu semua? Ada. Tuhan akan mencabut setiap tanaman yang tidak berasal darinya. Artinya, Tuhan bisa mencabut setiap kutuk kita dari masa lalu. Selama kita dekat dengan Tuhan. Bahkan orang yang mungkin menutup pintu berkat kita karena mengutuki kita setiap hari. Makanya saya selalu bilang, ketika ketika kamu dibenci orang, usahakan kamu jangan bersinggungan dengan orang itu, apalagi menyebutkan namanya. Hilangkan itu semua dari pikiranmu, dari hatimu, apapun itu. Karena Tuhan sudah memutus rantainya. Supaya apa? Supaya kamu kembali bersih, supaya kamu kembali dimurnikan dalam Kristus Yesus. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa ternyata siklus kutuk itu menajamkan roh-roh kesesatan, roh-roh pergumulan, roh-roh kesedihan, roh-roh kebangkrutan. Semua itu bersimbol dari 7 roh ini. Nah, 7 roh baik yang dari Tuhan ini tidak bisa menguasai simbol kehidupan kita karena mereka terlampau kuat. Kenapa mereka terlampau kuat? Karena kita belum menyelesaikan masa lalu yang membelenggu hidup kita. Kita mungkin belum meminta ampun sama Tuhan. Mungkin kita pernah bertindak yang tidak baik, yang tidak pantas. Karena tubuh ini adalah bait bagi rumah Tuhan tinggal. Jadi 7 roh ini menyaksikan setiap tingkah laku kita yang buruk di masa lalu. Sehingga mereka tidak punya, kenapa 7 roh dari Tuhan tidak punya kuasa, tidak punya wewenang? Karena 7 roh ini melihat apa yang tubuh kita ini adalah bait bagi rumah Tuhan. Ketika dulu kita pernah berselingkuh, atau ketika kita dulu pernah melakukan hal yang tidak baik dengan tubuh ini, 7 roh keberuntungan, 7 roh kesuksesan, 7 roh kesembuhan ini tidak bisa mengatasi roh-roh yang ini. Karena kita tidak memenangkan roh yang ada di dalam Tuhan. Bagaimana memenangkan roh di dalam Tuhan supaya roh atas Tuhan ini berkuasa atas hidup kita? Bertobat dan berkata langsung kepada Tuhan. Mengatakan secara lisan, secara pribadi. Dan selalu bersentuhan dengan Kristus Yesus. Selalu berdoa. Untuk apa? Untuk menangkal setiap lidah jahat yang mengutuki kita, yang mengutuki keluarga kita setiap hari. Bisa dimenangkan oleh roh ini. Sehingga 7 roh yang dari kuasa gelap ini bisa disegel. Sehingga tidak akan mencampuri kehidupan kita secara rohani maupun secara spiritual maupun secara duniawi. Kita harus menyegelnya. Menyegelnya artinya ketika kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan semua bukti-bukti yang mungkin secara naluri manusia kita sudah lupa. Mungkin dosa kita itu 11 tahun yang lalu, atau dosa kita itu 15 tahun yang lalu kita sudah lupa. Tapi tubuh ini adalah milik Kristus. Tubuh kita adalah bait bagi rumah Tuhan. Tubuh kita punya rekam jejak. Rekam jejak itu yang memberikan kuasa kepada 7 roh. Kenapa harus 7 roh? Karena Tuhan menciptakan dimensi manusia dan dimensi ruang dan waktu itu selama 7 hari. Pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Mengapa ada 7 roh? Dan mengapa hari Sabat itu hari yang dimuliakan sama Tuhan? Karena Tuhan juga punya 7 roh yang melindungi hidup kita dari segala kuasa-kuasa buruk. Begitupun setan punya 7 roh kuasa gelap yang melingkari siklus kehidupan kita, bahkan mungkin memutari kehidupan keturunan kita untuk menyebarkan benih penyakit, untuk menyebarkan benih kesedihan, untuk menyebarkan benih kekalahan, untuk menyebarkan benih
yang merasa tersisihkan itu adalah benih-benih bukan dari Tuhan. Itu adalah benih-benih yang roh jahat taruh di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat dan melekat kepada mereka. Supaya kita meninggalkan Tuhan. Supaya kita terikut dan terambil ke dalam kuasa neraka untuk bersama-sama dengan Dia. Agar Tuhan tidak punya kendali lagi atas hidup kita. Karena ketika kita memunculkan roh yang kuasa jahat, 7 roh Kristus ini tidak akan bisa membentengi kita. Kenapa? Karena ada pusaran lingkaran hitam yang mengelilingi kita. Karena tubuh ini adalah tubuh Kristus yang memiliki rekam jejak secara spiritual. Makanya kenapa kita punya sense ketika membaca Alkitab. Orang yang diurapi dia akan secara, Tuhan itu akan beberkan secara langsung, secara supranatural untuk mengetahui kenapa ini terjadi. Kenapa saya mengalami kebangkrutan? Kenapa ketidakberuntungan selalu hinggap di dalam kehidupan saya? Ini siklus. Siklus ini bisa terjadi dalam nenek moyang kita terdahulu. Kenali setiap pola yang ada dalam hidup kita. Bagaimana mengenali polanya? Adalah dengan kita mencermati setiap sisi kehidupan kita. Pola ini terbangun secara konstan dan terus-menerus. Bahkan bisa menghinggapi keturunan kita. Pola yang kita lihat, yang kita teliti adalah pola dalam hidup ini. Makanya Tuhan bilang, segala sesuatu, jawab Tuhan Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ketika kita bersentuhan dengan Kristus, dekat dengan Tuhan tuh memang rasanya tidak enak. Rasanya seperti ada yang mengganjal. Rasanya kayak tidak mau, enggan. Rasanya kayak ada sesuatu yang memberati langkah kita. Orang bisa tiba-tiba sakit bukan karena dia tidak menjaga badannya. Itu bisa karena roh kutuk, roh dari nenek moyang kita. Sehingga kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan itu memberikan tubuh kita itu tubuh yang sehat, tubuh yang sempurna. Makanya kenapa orang yang kepahitan selalu penuh banyak penyakit. Karena ada kuasa jahat yang menghinggapi di sana. Sehingga dia tidak memenangkan segel Kristus untuk melingkari kehidupan dia. Alkitab mengajarkan kita untuk mengetahui bagaimana cara Tuhan untuk melihat persepsi, cara Tuhan untuk menjabarkan secara spiritual yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak orang. Tapi saya ingin membagikan hal ini kepada kita semua, bahwa sebenarnya Tuhan Yesus memberikan roh kelimpahan di dalam diri kita, roh sukacita di dalam diri kita, roh rasa syukur di dalam diri kita, roh kesehatan di dalam diri kita. Sehingga sesuatu yang buruk yang menyegel kita itu bukan berasal dari Tuhan. Itulah yang kita harus putus rantainya agar generasi kita mendatang menjadi generasi yang diberkati, menjadi generasi yang dekat dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan karena ada perlindungan 2x24 jam dalam Tuhan. Minta ampun pada Tuhan ketika kita berdosa hari ini dan segeralah memutus segala rantai kuasa jahat agar hidupmu makin diberkati, agar engkau makin sehat, makin sempurna dan makin sukses. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.